Saat ini kondisi petani dan juga nelayan seperti apa sih Pak? Iya, kita memang ada angin segar ya bahwa dalam 3 bulan terakhir nilai tukar petani meningkat ya dari 104 sekian 104,2 kalau nggak salah menjadi 104,7 ya. Tetapi saya sedih ya bahwa ternyata nilai tukar nelayan dan nilai tukar pemuda ikan itu justru menurun Mbak gitu. Jadi ada mix sinyal gitu, petani improving ya dan nelayan declining, menurun ya. Tetapi kalaupun membaik itu peningkatannya tidak signifikan dari 104,2 menjadi 104,7 ya. Padahal kalau menurut standar FAO bahwa kalau ingin melihat petani dan nelayan sejahtera itu harusnya nilai tukarnya tuh 150. Ya, kita tuh belum pernah, mungkin waktu zaman Pak Harto pernah mencapai nilai tukar petani itu 150 ya, itu berbarengan dengan program BIMAS waktu itu. Tapi sekali lagi walaupun ada perbaikan di petani, tapi nelayan justru menurun dan perbaikannya pun masih sumir atau masih minor ya. Dan kenyataannya para petani dan nelayan kita itu sekarang diterpa oleh biaya hidup yang semakin tinggi itu ya. Sedangkan harga komoditas pertanian maupun perikanan kan walaupun ada peningkatannya relatif lebih kecil ketimbang peningkatan biaya hidup sang petani dan nelayan gitu. Jadi contohnya saja bahwa di dapil saya Cirebon dan Indramayu jumlah keluarga petani di Cirebon itu sekitar 110.000. Itu sekitar 60%, sekitar 58% itu termasuk petani gurem, Mbak. 110.000 ya, Pak? Iya, 110.000 petani sawah ya, keluarga petani. Itu 58%-nya tergolong petani gurem, yaitu petani yang lahan garapan sawahnya kurang dari 0,5 hektar per keluarga gitu. Sedangkan di Indramayu jumlah petaninya lebih banyak, ada sekitar 190 sekian atau katakanlah 200.000 keluarga petani, tetapi yang gurem lebih banyak lagi 60% gitu, yaitu lahan garapannya kurang dari 0,5 hektar. Padahal menurut penelitian IPB dan FAO, economic of scale atau skala ekonomi usaha padi sawah itu di Jawa itu 1,5 hektar, Mbak. Kalau seorang petani itu menggarap padi sawah itu 1,5 hektar, maka hasilnya atau net profitnya itu sekitar 6-7 juta, jadi sejahtera. Kalau menurut Bank Dunia kan yang dimaksud seorang itu sejahtera kalau di atas garis kemiskinan yaitu $3,2 per orang per hari atau 96 atau sekitar 1,5 juta gitu ya. Jadi kalau keluarga petani itu umumnya ukurannya 5 juga nelayan, maka harusnya income yang mensejahterakan itu minimal 7,5 juta per bulan per keluarga petani maupun nelayan. Sekali lagi, untuk padi sawah, economic of scale untuk mencapai itu 1,5 hektar. Jadi kalau pemilikan garapan hanya 0,5, lebih sedikit. Bupatinya siapapun, menterinya siapapun, bukan Pak Amran misalnya, atau presiden siapapun, nggak mungkin petani itu petani sawah ya, akan sejahtera. Jadi itu problem struktural. Jadi lahan garapan harusnya ditingkatkan dari 0,5 menjadi paling tidak 1,5 hektar. Saya khawatir perluasan pemanfaatan lahan mungkin maksudnya juga Pak ya? Perluasan lahan, kemudian juga mohon maaf transmigrasi yang benar gitu ya. Kalau memang di Indramayu itu lahannya itu sudah begitu sempit gitu ya, harusnya ada penyuluhan, disiapkan daerah tujuannya, benar-benar ada relokasi penduduk ke daerah yang masih underutilized gitu ya, terutama di kawasan timur gitu. Maka pembukaan 2 juta hektar di Papua ya kalau secara ekologi dilakukan secara benar itu bisa menjadi solusi untuk kreditnya atau desak-desakannya petani di Pulau Jawa kita itu. Baik, tapi Pak melihat program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Pak Prabowo, apakah ini juga menjadi semangat baru ya, utamanya mungkin bagi para petani dan juga nelayan, atau mungkin akan terjadi peningkatan jumlah petani dan juga nelayan di kedepannya? Kalau tadi Anda kan membahas mungkin dari sisi kesejahteraan nih, ini juga yang membuat petani dalam tanda kutip kurang bersemangat untuk bertani ya Pak. Atau anak muda nggak mau jadi petani gitu. Bisa juga Pak seperti itu misalnya. Bagaimana tanggapan Anda Pak terkait dengan hal ini? Iya, pertanian, perikanan itu sebuah sistem yang kompleks ya. Masalahnya seabrek-abrek, jadi memang nggak bisa kalau kita ingin menuntaskan permasalahan pertanian perikanan itu dengan cara piecemeal ya, atau comot sana, comot sini ya. Contohnya adalah mengenai
apa namanya bagaimana mensikapi program makan bergizi gratis itu sesungguhnya bagus sekali. Artinya itu akan membuka pasar ya bagi hasil petani, hasil peternak dan hasil nelayan gitu ya. Nah, jadi akan menjadi captive market tuh Mbak. Itu kan akan sekitar 400 triliun kalau udah normal ya. Kalau tahun ini hanya kalau nggak salah 87 triliun. Artinya itu peluang bagi saudara-saudara petani, nelayan dan peternak dan produsen pangan lainnya termasuk hortikultur ya. Bagaimana saudara-saudaraku memproduksi pangan tuh yang produktif, efisien, berdaya saing, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Supaya market atau pasar yang disediakan oleh Presiden Prabowo ini dengan makan gizi gratis itu mensejahterakan Anda. Artinya satu problem subsistem pemasaran insya Allah nggak akan terbantu gitu ya. Tetapi kita pun punya problem mengenai penyusutan lahan pertanian yang gila-gilaan. Setiap tahun rata-rata 150.000 hektar sawah kita itu dikonversi untuk infrastruktur, untuk kawasan industri, pemukiman dan lainnya. Itu harusnya program lahan pertanian abadi yang sudah undang-undangnya itu harus diimplementasikan. Kelemahan bangsa kita kan adalah pada law enforcement, Mbak Shinta ya, law enforcement, penegakan hukum gitu. Kita sangat lunak tuh, soft state, meminjam istilah ekonom Gunnar Myrdal. Salah satu kegagalan bangsa negara berkembang ya karena kita lunak pada para penjahat, para mafia dan para pembohong bangsa gitu.